Selamat sore para pemirsa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Di sore hari ini saya Cio akan menemani selama 1 jam ke depan sebagai moderator dalam episode yang ke-81. Dan topik yang akan kita bahas di sore hari ini, apakah model gereja sinodal Alkitabiah? Materi ini akan langsung disampaikan oleh narasumber yang telah hadir juga bersama kita sore hari ini. Ada Dr. Suhento Liau. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Cio. Iya, apa kabarnya Pak? Baik-baik terus. Baik-baik terus, puji Tuhan. Ini sudah hampir 1 tahun kita di masa pandemi, masih baik-baik saja. Puji Tuhan, lewat COVID-nya. Saya berharap juga para pemirsa yang ada di rumah sedang menonton kita di kanal Facebook maupun di kanal YouTube Gebiya Grave dalam keadaan yang sehat selalu. Dan apabila dalam keadaan sakit atau lemas, semoga kiranya cepat sembuh agar bisa mungkin bergabung bersama kami kebaktian yang berjemaat kita ya. Amin. Dan yang mendengarkan kali ini, kalau kalian ingin bertanya tentang tema kita sore hari ini, silakan hubungi kita di nomor 0811 9222 313. Nomor ini bisa kamu gunakan untuk chat kita di via WhatsApp. Sekali lagi 0811 9222 313. Atau bisa langsung saja komen di kanal yang sedang kamu tonton saat ini di Facebook maupun di YouTube GBIA Grave. Amin. Nah Pak, mengenai tema kita sore hari ini, apakah model gereja sinodal Alkitabiah ini inspirasinya gimana Pak bisa dapat topik mau dibahas? Usul dari beberapa staff ya. Dari beberapa staff. Katanya topik ini belum pernah dibahas begitu. Iya benar. Yang nyangkut-nyangkut ini sebenarnya juga belum pernah ada ya. Jadi ini pertama kali kita akan bahas ini. So buat para pemirsa semua, silakan bertanya nantinya. Karena kita hanya sekitar 1 jam saja ya Pak. Betul. Jadi jangan sampai tanyanya nanti-nanti. Kalau nanti-nanti komennya terlalu bawah, mungkin nggak terbaca ya. Digeser minggu depan. Kita geser minggu depan kalau pertanyaan masih banyak. Oke, tanpa menunggu waktu yang berlama-lama lagi, sebenarnya sudah penasaran dengan topik kali ini, saya akan persilakan langsung kepada Bapak Suhento Liau untuk menyampaikan materi apakah model gereja sinodal Alkitabiah. Oke. Baik, ya pemirsa sekalian, untuk menilai hal yang sangat penting ini, yang kita perlu telusuri terlebih dahulu itu adalah gereja yang bagaimanakah yang benar dulu, baru bisa yang mana yang salah. Kalau tidak tahu yang benar, bagaimana bisa tahu mana yang salah, ya toh? Nah ini dia. Jadi yang benar adalah proyek Tuhan yang namanya gereja ini. Banyak orang tidak tahu sebenarnya ini adalah proyek B sebelum proyek A tergeser gitu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu menggenapi janji Allah kepada bangsa Israel dan kepada umat manusia. Kepada umat manusia adalah kedatangan juru selamat. Sedangkan kepada bangsa Yahudi itu kedatangan Sang Mesias yang diurapi. Yang diurapi, orang Yahudi tahu yang diurapi itu menjabat raja, imam, dan nabi. Nah oleh sebab itulah dia datang sebagai anak Daud. Anak Daud itu artinya yang mengklaim tahta Daud, ya, janjinya. Mengklaim tahta Daud, dan oleh sebab itu seruan orang-orang pada waktu Yesus hadir memanggil dia anak Daud. Itu artinya meyakini bahwa dia adalah Sang Mesias itu, yang dijanjikan itu. Sebenarnya itu. Nah, artinya begini. Kalau bangsa Yahudi menerima Yohanes Pembaptis, menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tetap akan disalibkan. Karena penyaliban itu adalah untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Jadi tetap akan disalibkan, tapi bangsa Roma yang akan menyalibkannya, dan kemudian dia akan bangkit, dan kemudian dia akan datang kembali, ya, dia datang kembali dan menjadi raja damai, mengklaim tahta Daud, ya, yang kemudian ya kita tahu itu adalah kerajaan 1000 tahun. Nah itu kalau bangsa Yahudi menerima. Dari mana kita tahu ini? Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya di dalam
Injil Matius pasal 11, di situ di ayat yang ke-14 dari Injil Matius pasal 11 itu kan ya, jika kamu menerimanya, dialah Elia itu, gitu ya. Jadi jika, kata jika itu, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia itu. Dan sebenarnya Elia sudah datang di pasal yang ke-17 ya. Di pasal yang ke-17 di ayat yang ayat 9 ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan mereka, jangan kamu menceritakan penglihatan. Lalu muridnya bertanya kepadanya, ayat 10, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Maksudnya, kalau Anda Mesiasnya, kan mana Elia mesti datang dulu, gitu kan? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Nah, siapa itu? Yohanes itu Elia. Dia sudah datang. Nah, jadi ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, karena bangsa Yahudi menolak Mesias mereka, baca di surat Roma, Rasul Paulus menjelaskan karena penolakan itulah, maka bangsa Yahudi itu seperti cabang zaitun asli yang dipotong, dan bangsa non-Yahudi yang lainnya ditancapkan, dicacakkan, dicangkokkan, kalau kita hari ini berkata, dicangkokkan. Cabang zaitun hutan liar kita ini dicangkokkan. Begitu. Itulah yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 11. Begitu. Nah, jadi ketika bangsa Yahudi menolak Yesus Kristus, menolak Elia dan menolak Yesus, begitu, maka sekarang misi kemesiasan juru selamat untuk seluruh dunia, maka itulah perintahnya adalah pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Padahal ya sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tujuan kedatangannya itu adalah urusan dengan domba-domba Yahudi, domba-domba Israel yang hilang. Jadi bukan urusan kepada bangsa-bangsa yang lain begitu. Tetapi setelah penolakan Yahudi, kemudian sekarang beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, jadikan sekalian bangsa muridku begitu. Nah, sebenarnya disinilah proyek jemaat itu, ya, proyek jemaat. Jadi proyek jemaat atau gereja ya, gereja, kata ireje itu sebenarnya dari bahasa ini. Aduh, ini tolong dibawa dulu ini. Ya, jadi gereja itu berasal dari bahasa Portugis, ireje itu eklesia ya, itu eklesia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, dari Adam sampai Musa itu seorang ayah itu berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, seorang ayah. Nah, dari Musa sampai sebenarnya Yohanes Pembaptis tampil, itu tiang penopang dan dasar kebenaran itu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, setelah bangsa Yahudi menolak Mesias, sebenarnya tiang penopang dan dasar kebenaran yang bertanggung jawab untuk menopang kebenaran itu apa? Jemaat lokal. Nah, coba Saudara Cio boleh baca di 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Ini kalau Jemaat Grafia selalu lihat ayat ini ya. Kalau lupa jewer telinganya. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Hidup sebagai apa? Keluarga Allah, yakni ya jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jemaat sekarang ini berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Pernah satu masa bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, yaitu dari zaman Musa sampai sebenarnya zaman Yohanes tampil. Nah, sebelumnya ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya kalau waktu itu orang mau cari kebenaran, cari kemana? Cari ke ayahnya. Gitu.
Nah, waktu zaman bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, orang mau cari kebenaran, cari kemana? Mau beli kebenaran, ini kan kita punya acara belilah kebenaran. Belinya kemana? Ke bangsa Yahudi. Itulah sida-sida datang ke situ. Itulah ratu dari negeri selatan datang ke situ. Nah, sekarang dari Yohanes sampai hari pengangkatan, sampai bunyi sangkakala, siapakah tiang penopang dan dasar kebenaran itu? Atau di mana? Apa? Gitu. Ini ayat yang tadi dibaca, kasih tahu. Jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, jemaat adalah tiang penopang dan dasar. Jemaat itu apa? Jemaat itu apa? Jemaat kan dari kata eklesia. Eklesia itu apa? Eklesia itu adalah orang yang berkumpul. Orang yang berkumpul dalam nama Tuhan. Jadi berkumpul. Tuhan mengumpulkan orang yang berkumpul. Orang yang percaya yang berkumpul. Berarti ini bukan sembarangan orang kumpul. Kumpul arisan nih, jelas bukan jemaat gitu loh. Apalagi kumpul nyanyi-nyanyi, minum-minum, mabuk-mabuk, itu bukan jemaat. Nah, berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelajari firman-Nya. Nah, inilah jemaat. Inilah jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan itu orang berkumpul. Nah, orang percaya yang berkumpul. Dengar baik-baik. Orang percaya yang berkumpul. Itu bentuk jemaat. Itu gereja. Ya, orang percaya yang berkumpul. Sekarang ini, kalau orang percaya masing-masing di rumah, jemaat apa bukan? Bukan. Ya, itu bukan. Itu artinya orang Kristen, orang yang percaya Yesus masing-masing di rumahnya gitu. Nah, ketika berkumpul inilah membentuk jemaat gitu. Oke? Jadi Bapak Ibu mesti tahu. Jadi waktu berkumpul itulah jadi jemaat. Masing-masing di rumah bukan jemaat. Ya, itu anggota, itu orang Kristen. Orang Kristen yang ikut Kristus, orang percaya masing-masing di rumah. Pada waktu datang ke satu lokasi, kumpul bersama-sama, itu berarti apa? Membentuk sebuah eklesia. Membentuk sebuah gereja, membentuk sebuah jemaat. Jemaat itu dari bahasa Arab. Ya, jemaah. Gitu. Jadi orang yang berkumpul. Kalau tidak berkumpul, bukan jemaat namanya. Ya, masing-masing nonton televisi itu bukan jemaat. Gitu. Tidak membentuk jemaat maksudnya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, perlu diperhatikan amat sangat. Yang Alkitab katakan tubuh Kristus. Yang Alkitab katakan tubuh Kristus. Itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang Kristen. Yang Alkitab katakan tubuh Kristus, ya, itu adalah jemaat. Nah, coba kita lihat. Ya, di Efesus pasal 1. Efesus. Di Efesus pasal 1, gitu. Di situ ada. Di Efesus pasal 1, di ayat yang ke-23. Di situ dikatakan. Efesus 1 ayat 23. Ya. Coba, ya. Coba bisa baca itu. Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya, jemaat itulah tubuh Kristus ya, jemaat ya. Begitu juga diulangi sebenarnya di surat Kolose juga. Jadi gini, yang jadi jemaat itu, yang disebut jemaat itu, yang disebut tubuh Kristus itu jemaat. Ya, jadi banyak orang Kristen salah. Dia pikir tubuh Kristus itu semua orang Kristen seluruh dunia. No. Apalagi tercampur-campur banyak bidat gitu. Mungkin itu tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu adalah jemaat. Jemaat itu artinya orang yang berkumpul. Begitu. Jemaat itu orang yang berkumpul. Nah, jadi sekarang sudah tahu. Tuhan mau tuh ada jemaat berdiri di mana-mana. Ada orang bilang, kalau gitu jemaat itu, setiap satu jemaat itu tubuh Kristus. Berarti jemaat Tuhan Yesus itu ada jutaan dong. Oh iya. Ya jelas bukan tubuh daging gitu. Bukan tubuh daging, tapi itu tubuh rohani Tuhan Yesus ya. Karena Alkitab yang ngomong. Banyak orang tuh begini, dia bukan menafsirkan, bukan memahami apa yang Alkitab ngomong. Dia pakai dia punya pikiran, dia omong ke dalam Alkitab malah. Ini terbalik-balik. Kita mesti dengar apa yang Alkitab omong. Bukan apa yang kita pikir, dan kita masukkan ke dalam Alkitab. Ini disebut eisegesis ya. Nah, kita mesti exegesis, itu ambil keluar dari Alkitab. Alkitab omong apa? Alkitab yang kasih tahu kita bahwa tubuh Kristus itu jemaat. Jadi tubuh Kristus itu bukan seluruh kekristenan. Saya di Indonesia, ada orang Kristen di Alaska di sana.
Kita satu tubuh Kristus. Nah, mungkin begitu. Ya. Karena tubuh Kristus itu adalah sebuah organisme yang harus sangat harmonis gitu loh. Sangat harmonis ya. Nah, bagaimana kita bisa satu tubuh? Kita di sini sama mereka di Alaska di sana. Bagaimana mungkin ya? Kita nggak tahu apa yang mereka pikir dan mereka tidak tahu apa yang kita pikir di sini. Nah, mungkin gitu. Nah, kalau satu tubuh itu satu pikiran ya. Berarti apa? Ya, satu tubuh hanya bisa ada di satu lokasi. Tidak mungkin di Indonesia, di Australia, di Alaska, di Rusia kita satu tubuh. No, itu nonsense gitu. Nggak masuk di akal. Satu tubuh itu adalah bahkan tidak dalam satu kota pencar-pencar. Satu tubuh itu gini, waktu kita, ya misalnya hari Minggu pagi kah, Sabtu malam kah, Rabu malam kah, kita membangun satu tubuh, artinya kita berkumpul. Membentuk sebuah eklesia, karena eklesia ini adalah tubuh Kristus. Oke, nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya ada tubuhnya terpencar di seluruh muka bumi ini. Kenapa? Karena tubuh Kristus ini, tadi kita sudah baca ayatnya, adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya begini, nah, kita ulangi lagi, dari Adam sampai Musa, orang mau tahu kebenaran, kemana carinya? Ke ayahnya. Nah, kalau ayahnya brengsek, celakalah anaknya. Gitu. Terus dari Musa sampai Yohanes, siapa tiang penopang dan dasar kebenaran? Bangsa Israel. Orang mau cari kebenaran kemana? Ke Israel. Nah, kalau Israel kacau, Israel kacau, maka bangsa yang lain akan terjelembab. Jadi Bapak Ibu yang saya betapa pentingnya tiang penopang dan dasar. Nah, sekarang dari Yohanes sampai hari pengangkatan, tiang penopang dan dasar kebenaran mana? Jemaat lokal. Jemaat lokal itu sesuatu yang nyata. Orang bisa datang cari punya. Nah, jemaat lokal di mana? Di mana-mana. Tuhan mau di mana-mana. Ya, Tuhan mau di mana-mana. Sampai Tuhan berkata apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di situ. Orang tanya, kalau 1 orang Tuhan tidak di situ gimana sih? Tuhan Maha Hadir. Tetapi yang dia mau maksudkan, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, itu jemaat. Dan itu tubuhnya. Gitu. Itu tubuhnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi yang Tuhan mau itu adalah ada tubuhnya terpencar di seluruh muka bumi ini. Jadi ketika orang mau cari kebenaran, nggak pergi lagi ke Yerusalem seperti sida-sida. Gitu. Capek lah, ya loh. Tidak begitu lagi. Tetapi orang mau tahu kebenaran, zaman jemaat lokal ini kemana? Carilah jemaat. Wah, sama kondisinya. Pada waktu ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ada ayah yang ngawur. Ya, anak cucunya sangat kasihan. Waktu bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ada nggak masanya bangsa Yahudi ngawur gitu? Ada. Kacau balau. Zaman Manasye paling kacau. Malah dia bawa umat Yahudi menyembah berhala segala macam. Sehingga Tuhan marah, akhirnya dihukum jadi budak 70 tahun lagi. Nah, sekarang zamannya jemaat lokal. Idealnya itu jemaat itu benar gitu. Sehingga bisa menuntun jalan yang benar gitu. Tapi ada nggak jemaat yang ngawur gitu, yang kacau? Oh, ada. Ada. Celakalah orang yang berjemaat di jemaat yang pemimpinnya kacau. Begitu. Nah, begitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi seharusnya tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau kacau menjadi apa? Tiang penopang dan dasar ketidakbenaran. Nah, ini jadi kacau sekali. Oke, jadi begini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Waktu zaman Israel, zaman Yahudi, waktu negara itu kacau. Wah, mayoritas rakyat di bawah raja. Nggak bisa berbuat banyak. Rajanya kacau. Ada segelintir mungkin yang menentang. Tetapi yang minoritas, kamu habis. Nah, sekarang, jemaat lokal Tuhan mau apa tahu nggak? Tuhan mau tiap-tiap jemaat itu berdiri sendiri. Tiap-tiap jemaat berdiri sendiri apa? Jadi jemaat Grafe di Sunter gitu ya. Sama-sama aja. Nah, jemaat yang lain di mana? Nah, kalau satunya kacau, ya dia kacau sendiri aja deh. Nggak usah bawa-bawa kita gitu ya toh. Ada gereja lain kacau, dia kacau sendiri aja.
Nah, itulah yang Tuhan mau. Jadi ada gereja yang benar, yang tetap bersaksi terus. Tetap bersaksi terus. Yang Tuhan mau apa? Nyatakan apa yang salah, nyatakan. Ya, bukan sembeli mereka yang salah gitu. Itu ngawur gitu ya. Sepanjang sejarah ada mereka yang, wah, dia jadi standar kebenaran. Yang dia cap salah itu dia tenggelamin ke dalam air. Dia bakar segala macam. No, bukan itu. Tuhan mau apa? Kalau ada yang salah, kita nyatakan kesalahannya. Cukup itu. Ya. Bukan pakai tenggelamin orang, bakar-bakar orang segala macam. Nyatakan apa yang salah, kata Tuhan. Supaya apa? Mudah-mudahan yang salah dinyatakan salah, kemudian dia introspeksi dan jadi benar. Jadi Tuhan mau tuh begini, tiap-tiap gereja lokal yang ada di seluruh muka bumi itu, ya, itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga apa? Tidak ada yang siapa membawahi siapa. Semua jemaat lokal, ya, semuanya statusnya sama. Jadi ketika ada gereja A sesat, gereja B belum tentu. Kalau gereja D sesat, gereja C belum tentu. Dan salinglah bersaksi. Kalau ada yang salah, nyatakan kesalahan itu. Mudah-mudahan dia bertobat. Atau kamu yang menyatakannya malah yang salah. Dia juga boleh menyatakan balik gitu. Dan kita lihatlah, disitulah perlu argumentasi. Berdebat itu bagus nggak? Oh, saya bilang sangat bagus. Gitu. Kelahi yang tidak boleh. Gitu. Ya nggak? Ya, berdebat itu bagus gitu. Kelahi tidak boleh. Gitu. Boleh ada perpecahan nggak? Boleh. Tidak boleh ada permusuhan. Gitu. Ya, dia nggak sepaham dengan saya bagaimana? Ya kita pisah lah gitu toh. Ya nggak, pisah tetapi masih tetap teman. Kalau ketemu apa? Kita traktir dia minum gitu. Tapi tidak boleh ada permusuhan. Boleh ada perpecahan? Boleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, oke, dari sini sekarang kita udah lihat yang namanya sinodal itu gimana itu. Sebenarnya sinodal itu adalah konsep gereja di Eropa. Gereja di Eropa itu begini, saking kacaunya gereja dan negara itu menjadi satu. Nah itu dimulai dari gereja Katolik gitu. Ya disatukan dengan pemerintahan Kaisar Konstantin. Jadi Konstantin dengan gereja semuanya, gereja memasuki sebuah hierarki seperti pemerintah gitu. Ada jenjang-jenjangnya, dibuat jenjang-jenjang semuanya itu. Jadi ada satu pimpinan yang paling atas, ada pluk gitu. Nah yang macam begitu itu ya sistemnya apa tau nggak? Sistemnya sebenarnya ini disebut doktrin gereja universal. Ya, doktrin gereja yang universal. Nah yang tadi itu, yang tiap-tiap gereja lokal itu berdiri sendiri, tiap-tiap gereja lokal berdiri sendiri, kita sebut sebenarnya ini doktrin gereja lokal. Kalau doktrin gereja yang universal, mereka bikin 1000 gereja. Ya, di bawah, bayangkan pemerintah Belanda membawahi berapa gereja? Dengan dia punya hierarkinya semuanya itu. Nah, ibu sangat pintar. Licik, sebenarnya bukan pintar, liciknya. Dia sesatkan pimpinan yang paling atas. Akhirnya apa? Satu piramid kerucut begini. Sesatlah sampai ke bawah-bawahnya semuanya. Ya enggak? Sesatkan pimpinan yang paling atas. Yang bawah mana boleh nggak turut. Nggak turut apa? Ntar gajinya nggak ditransfer. Ampun loh. Oke, akhirnya cepat tunduk. Makanya Tuhan tidak mau. Tuhan mau apa? Gereja lokal independen, berdiri sendiri. Itu. Nah, gereja universal, konsepnya itu apa? Itu ada hierarki secara keseluruhan, membawahi semuanya itu. Sedangkan gereja lokal, prinsipnya adalah tiap-tiap gereja itu independen. Nah, mana yang benar? Mana yang sesuai dengan Alkitab menurut Anda? Yang sesuai dengan Alkitab yang tadi saya katakan. Kata Tuhan, jemaat. Jemaat itu adalah orang yang berkumpul. Dan yang tubuh Tuhan itu yang mana? Yang tiap-tiap gereja lokal. Tiap-tiap gereja lokal itu harus independen, merdeka. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai Tuhan berkata begini. Yang apa? Jemaatnya. Yang tidak tunduk kepada apapun. Bahkan kuasa alam maut pun tidak dapat menghalanginya. Ada orang tanya sama saya, jemaatnya, oh jemaat saya jemaat yang hanya tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau sama pemerintah, orang Kristen pribadi sebagai warga negara tunduk sama pemerintah. Ya, orang Kristen pribadi sebagai warga negara tunduk sama pemerintah. Harus tunduk pada hukum. Jemaat tidak, itu tubuh Tuhan Yesus. Ya, jemaat itu tubuh Tuhan Yesus. Dengar baik-baik. Nah, tubuh Tuhan Yesus. Loh, kenapa
Kok jemaat tidak tunduk hukum? Jemaat tidak melakukan sesuatu yang bisa melanggar hukum. Yang bisa melakukan sesuatu yang melanggar hukum itu adalah pribadi anggota gereja, gitu loh. Ya. Nah, misalnya gitu, ya, ada gereja yang membunuh orang, anggota jemaatnya membunuh orang, ya ditangkaplah dia. Ini ya bukan gerejanya, gereja nggak bisa bunuh orang gitu. Begitu ya. Jadi, nah biasanya di zaman dulu gereja sampai bunuh orang tuh kenapa? Kolaborasi dengan pemerintah. Itu yang terjadi. Kolaborasi dengan pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Gereja yang bersifat sinodal sebenarnya itu adalah kepanjangan ya. Kepanjangan dari sistem di Eropa ya. Sistem di Eropa. Sistem di Eropa itu gereja dan negara jadi satu. Ya, gereja dengan negara jadi satu. Dutch Reform satu dengan pemerintah Belanda, Anglikan dengan pemerintah Inggris, ya, Katolik dengan banyak itu ya, Italia, Prancis, ya, Portugis itu agama negara, gitu. Reform Swiss itu di pemerintah Swiss semuanya itu. Nah jadi begini ya, karena di Eropa mereka itu adalah agama atau gereja negara. Pada waktu mereka bikin di luar, seperti Indonesia lah, Thailand lah, ini kan bukan negara Kristen. Jepang lah, akhirnya mereka bikin sistem sinodal. Sistem sinodal itu adalah pengganti kuasa negara. Pengganti kuasa negara. Nah itulah sebabnya kita berkata, sekarang saya tanya kepada Anda, gereja gabung dengan negara benar nggak Alkitabiah nggak? Gitu. Nonsense. Tidak mungkin. Gereja gabung dengan negara. Gereja harus terpisah dari negara. Tuhan Yesus sudah berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang jadi hak Tuhan. Terpisah. Gitu. Gereja dan negara. Dan karena gereja dengan negara digabung jadi satu di Eropa, itulah kekacauan terjadi. Dan ketika gereja-gereja yang konsepnya demikian, bikin gereja di luar negara mereka, negara kekuasaan mereka itu, ya, seperti reform di luar Swiss, begitu, di Indonesia, di Jepang, di mana-mana, mereka bikin apa untuk mengendalikan ini? Kelompok gereja mereka bikin sinodal, mereka bikin sinode, pengganti sebenarnya pemerintah di Eropa di sana. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Anda boleh tidak setuju dengan saya. Tidak ada problem. Tapi saya mau kasih tahu Anda bahwa yang Tuhan mau, yang benar, itu adalah tiap-tiap gereja lokal itu independen. Tiap-tiap gereja lokal itu independen. Bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dan semuanya memiliki buku penuntun kita, yaitu Alkitab. Mari kita berlomba-lomba untuk sedekat mungkin dengan Alkitab. Setepat mungkin dengan Alkitab, mengasihi Alkitab, ya, berani mati bagi kata-kata di dalam Alkitab. Ini benar. Ya. Jadi satu gereja dengan yang lain, silakan kita kompetisi. Kompetisi apa? Untuk hal yang sehat, mematuhi Alkitab. Kompetisi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ada banyak gereja, berjuta-juta gereja. Kita berkompetisi untuk menjadi the best di hadapan Tuhan kita, di mata Tuhan kita. Kita menjadi yang terbaik, yang paling menyenangkannya, yang berdiri paling teguh di atas kebenaran firman-Nya. Harus berlomba ke situ. Jadi tiap-tiap gereja lokal itu. Oleh sebab itu kita tidak setuju dengan konsep sinode. Karena konsep sinode itu dibawa keluar dari Eropa, pengganti pemerintah di sana sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, inilah yang kita mesti pahami. Untuk supaya start awal dari gereja yang benar, sifatnya harus bagaimana sebuah gereja A bisa menjadi benar? Kalau dia harus tunduk sama sinode, bagaimana dia bisa jadi? Kalau ketua sinode perintahkannya mesti begini-begini, kamu berani lawan? Tanggal 1 enggak ditransfer. Nah, kamu akan jadi pusing kepala. Istri kamu mulai bilang, ikut aja lah, mereka mau apa, ya biarin lah. Begitu mukanya. Jadi pusing kan? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Jemaat lokal yang Alkitabiah, semua jemaat lokal, semua pemimpin, mari kita berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan sebenarnya. Itu. Oke, kita kasih banyak waktu supaya bertanya. Saya pikir banyak orang akan bertanya. Ya, terima kasih Pak. Ini penjelasannya membuat bahkan saya di sini aja mempunyai banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau kita lihat juga di kanal Facebook dan YouTube kita ini juga banyak sekali yang bertanya. Nah, kita sampaikan lagi buat yang ingin bertanya masih ada kesempatan. Kalian bisa hubungi kita di nomor 081192222313. Kalian bisa chat kita di via WhatsApp atau langsung saja komentar di kanal yang Anda sedang live streaming, mau di Facebook maupun YouTube GBIA Grave. Setelah ini kita akan kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan nanti kita akan jawab ya. Kalau misalnya banyak banget, kita akan lanjutkan. Boleh. Oke, jadi para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Belilah Kebenaran dan jangan menjualnya. Salam sejahtera buat kita semua dan salam Maranatha. Khusus bagi Anda pencinta kebenaran, saat ini kami mempromosikan satu buku menarik terbitan Grave International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Shanto Liao dengan judul Doktrin Gereja Alkitabiah. Pengetahuan eklesiologi yang sangat perlu diketahui setiap orang Kristen dan pelayan Tuhan. Tahukah Anda, tidak ada orang yang dapat menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota gereja lokal yang baik. Buku ini menjelaskan baptisan percik atau baptisan selam, pembaptisan ulang apakah diperbolehkan, perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus mana yang benar, masalah pindah gereja, dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi toko buku Grave di 02164714156 atau di 081315863518. Harganya terjangkau loh. Ayo buruan sebelum kehabisan. Masih dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Dan temanya pasti sudah tahu yang menonton dari tadi ya. Tema kita untuk sore hari ini adalah apakah model gereja sinodal itu Alkitabiah? Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Shanto Liao mengenai apakah ini Alkitabiah atau tidak ya. Dan sekarang ini muncul sekali banyak pertanyaan. Kita langsung bacakan saja ya. Yang pertama dari Pak Haryanto Rambang. Tapi untuk konteks sekarang, bagaimana kita berbakti lewat Zoom, live streaming, dan lain-lain? Apakah bisa dikatakan berjemaat? Oke, saya katakan bahwa tentu ini bukan cara yang ideal yang Tuhan inginkan. Lewat Zoom, live streaming, ini kan masa pandemi. Sekali lagi ini masa pandemi. Bisa jadi ini adalah pandemi yang dipengaruhi ya, oleh iblis untuk supaya anak Tuhan terhalang untuk berjemaat. Ya, terhalang untuk berjemaat. Ya kelihatannya begini. Oleh pandemi ini, berjemaat secara jumlah besar menjadi terhalang. Tapi berjemaat secara jumlah kecil tidak terhalang. Dan ini memang ideal. Inginnya Tuhan itu bukan jemaat besar-besar. Karena penggembalaan terhadap jemaat yang jumlahnya terlalu besar, itu tidak bisa efektif. Tidak bisa efektif. Jadi jemaat, orang tanya kepada saya, jemaat itu jumlahnya berapa yang efektif? Ya. Saya berkata begini, jumlahnya tidak terlalu sedikit sehingga tidak sanggup menghidupi gembalanya. Kalau gembalanya masih apa? Aduh, narik Gojek, ya loh, narik Grab, ya loh, segala macam. Karena jemaatnya terlalu sedikit, gitu. Dan tidak terlalu besar sampai beribu, sampai gembalanya tidak kenal jemaatnya yang mana, gitu ya loh. Lah, enggak tahu gitu, dia tanya, jemaatnya nama apa? Wah ya lupa ya segala macam begitu ya, enggak. Bukan, itu tidak efektif, tidak efektif. Oleh sebab itu tidak, jumlahnya berapa? Sebenarnya sangat relatif, ya subjektif. Kalau terlalu sedikit, ya jangankan mau memiliki kontribusi untuk penginjilan keluar, ya kan? Nggak bisa kontribusi, ngehidupin jemaat itu sendiri aja susah, ya doh. Mau gimana? Mau bayar listrik, gedungnya, duitnya nggak ada misalnya. Lah gimana? Ya dong, kalau jemaat cuma 10 orang, nanti kalau ada orang belikan dia gedung satu, tapi
listrik bayar sendiri ya katanya. Nah, kan jadi repot gitu. Makanya jemaatnya mesti lumayan banyak. Oke, start awal tentu sedikit ya. Tapi terlalu besar tidak. Nah, kelihatannya ya, pandemi ini sebenarnya memangkas jumlah jemaat yang besar-besar. Besar-besar ini susah ya. Susah. Nah, tetapi yang kecil-kecil tidak ada persoalan ya. Karena kecil-kecil itu kan saling kenal ya. Wah, ini free nih, ini enggak COVID ya. Yang itu ya enggak, ini kita free COVID gitu. Enak, kita bisa kumpul begitu. Atau dites dulu kan. Tes dulu. Bisa gitu ya. Jadi Zoom ya, live streaming ini bukan yang ideal. Nah, untuk supaya begini, orang Kristen tetap harus ada jemaat. Kita bisa ikut live streaming seperti ini untuk tambah pengetahuan dan lain sebagainya. That's okay. Oke, tapi tidak dikatakan live streaming adalah berjemaat. Betul, tidak ya. Live streaming untuk tambah pengetahuan, belajar ya. Berjemaat tetap harus berjemaat. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya dari Pak Javetson. Iya. Selamat sore Bapak Suhento. Iya. Izin bertanya, pada awal masa gereja masih berbentuk kumpulan kecil yang tersebar di berbagai tempat. Mengapa sekarang gereja tergabung dalam sinode? Apakah gereja perlu tunduk kepada sinode? Dapatkah gereja berdiri sendiri-sendiri? Kepada siapa gembala suatu jemaat harus bertanggung jawab? Wow, ini pertanyaannya banyak sekali ini sebenarnya. Oke. Mengapa gereja sekarang tergabung dalam sinode? Tadi sebenarnya sudah ada ceritanya. Ini kan start awalnya ini kan gereja bergabung dengan negara, gitu. Nah, gereja digabungkan dengan negara, kan ya, jadi terbentuklah hierarki gitu. Nah, dari situ akhirnya ya ketika mereka ada di luar negara mereka membentuk sinode gitu. Nah, kenapa? Karena mereka ada keperluan untuk mengatur gitu, makanya dibentuklah sinode untuk mengatur gitu. Dapatkah gereja berdiri sendiri-sendiri? Seharusnya dapat. Nah, kita tidak sistem sinode, tetapi kita sistem seperti Grafe ini ya loh. Saya kan dikirim dari Amerika ke sini bikin jemaat. Nah, jemaat ini sudah kuat, lalu kita kirim penginjil keluar untuk membuat jemaat gitu. Ya, kirim. Nah, jemaat yang didirikan oleh penginjil-penginjil ya, alumni sekolah kita, sampai mereka sudah menyatakan diri, kami sudah mampu katanya, sudah mampu ya, jadi berdiri sendiri, jadi independen, kita sebut itu independen gitu ya. Nah, kepada siapa gembala suatu jemaat harus bertanggung jawab? Ya, kalau sudah independen punya, itu sudah langsung bertanggung jawab kepada Tuhan gitu. Ya, tidak bertanggung jawab kepada manusia manapun juga gitu, bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Oke, jadi jelas sekali ya. Iya, bukan sinode ya. Nah, jadi awalnya yang kecil-kecil itu katanya bisa tergabung dalam sinode. Itu diawali dengan sistem digabung negara yang mengontrol. Karena mereka gabung ke negara yang menyatukan dan mengontrol mereka di negara mereka gitu. Ya. Oke, kalau katanya ini satunya kepada siapa gembala suatu jemaat harus bertanggung jawab. Katanya kan kalau jemaat bertanggung jawab kepada Tuhan, kayaknya dia mungkin belum ngerti di situ deh, Pak. Ya, jadi bukan gembala, semua jemaat kalau yang sudah independen ya, itu bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Dan Alkitab ini adalah pedoman ya. Kehendak Tuhan ada di dalam Alkitab. Jadi semuanya tiap-tiap gereja ya berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan setepat mungkin sesuai Alkitab. Ya. Oke, nah ini kayaknya ada pertanyaan lagi menyangkut tadi ada salah satu ayat yang Bapak singgung dalam materi ya. Dari Immanuel Joshua Pungus, jikalau 2 atau 3 orang itu sudah bisa dikatakan jemaat, maka suami istri pun bisa dikatakan menjadi jemaat. Bahkan satu keluarga pun bisa dikatakan menjadi suatu jemaat. Boleh nggak melaksanakan perjamuan Tuhan kalau demikian? Okay. Nah, sebenarnya yang disebut dengan perjamuan, yang disebut dengan ini, saya mengajarkan di kelas itu begini ya. Sekumpulan orang ya boleh disebut jemaat atau mereka cuma kumpul duduk-duduk makan saja. Itu harus ada 2 syaratnya. Ada yang bertanggung jawab. Ya. Ada yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada jemaat yang sungguh lahir baru. Jadi 2 ini ya. 2 ini. Jadi kenapa? Tuhan mau pegang orang yang bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab mengajar. Boleh saja misalnya suami istri plus anaknya ya.
Suaminya bilang, oke, waktu saya mau pulang dari Amerika, saya bilang kepada teman-teman saya semuanya, saya bilang, hari pertama saya sampai ke Indonesia, minggu pertama jemaat saya sudah berdiri. Oh, mereka bilang yang benar. Ya. Saya bilang benar. Saya gembalanya, istri, anak saya, jemaat saya. Ini minimum. Ya. Minimum. Ini minimum. Gitu. Nah, saya akan sebagai gembala. Nah, ini harus ada pemimpinnya. Kalau nggak ada, kita sama-sama kumpul-kumpul gitu, makan bakmi di warung, nanti selesai bubar lagi, nggak ada siapa pemimpin. Ini nggak jemaat, yang begini nggak jemaat. Ya, jadi waktu pemimpin harus ada orang yang, dia pemimpin, dia bertanggung jawab gitu. Dan kemudian ada yang lahir baru, ada yang anggota yang lahir baru. Jadi begini, kita berkata kawanan domba itu ada gembala dan ada dombanya. Jadi ada gembala dan ada dombanya begini. Ya kalau ada gembala, nggak ada domba. Itu gembala apa bukan? Itu kayaknya dia main-main sendiri di padang. Itu nelayan mungkin. Nelayan ya, cari ikan. Tukang kayu. Masa dia bilang dia gembala, kita tanya dombanya ada berapa ekor? Nggak ada domba saya. Loh, kok kamu gembala nggak ada domba bagaimana sih? Ternyata dia tukang kayu. Bukan. Saya gembala. Oh, ada domba nggak? Ada. Berapa ekor? Cuman 2. Oh, masih 2. Nggak apa-apa. Nanti kan bakalan beranak dia. Ya, makin banyak gitu. Jadi ada gembala. Harus ada dombanya. Tapi kalau ada domba, ini ada domba nih. Ini di perusahaan-perusahaan, di kampus-kampus. Mereka bikin persekutuan. Saya bilang itu bukan jemaat. Kenapa? Tidak ada gembalanya. Ya. Ada orang percaya ada. Tanya, siapa gembala kalian sih? Siapa pemimpin? Nggak ada, Pak. Kita giliran. Lah. Ini namanya kambing liar. Ya, kambing liar itu tidak ada gembalanya. Nah, kalau domba benar ada gembalanya, domba baik-baik. Dan kalau gembala yang benar ada dombanya. Ini 2 komponen ini harus ada. Enggak ada penginjil belum. Nanti sudah besar tambah penginjil. Ada guru nanti akan tambah guru. Tapi 2 ini, yang pemimpin, yang menggembalakan sama yang digembalakan. 2 komponen ini harus ada. Oke ya, jadi ini saudara Immanuel Yosua boleh aja misalnya ya, oke saya jadi gembala, ini siapa jemaat saya, Setat. Ini yang sebenarnya kan teman-teman kalian dikirim keluar kan begitu ya. Setat awalnya kan orangnya cuma dikit ya enggak? Satu keluarga sampai di sana. Oke, satu keluarga. Kamu 2 suami istri, kan cuma bertiga. Ya bertiga oke Setat, enggak apa-apa gitu. Itu jemaat yang paling kecil. Tapi jelas di situ ada orang yang bertanggung jawab. Dan ada orang yang dipimpin lahir baru. Oke, beres. Oke, selanjutnya Mas, ini ada dari Pak Haryanto Rambang kembali ya. Kalau pemimpin sinode benar berarti lebih bagus lagi daripada gereja lokal. Ini maksudnya. Oke. Sekarang tuh begini, ada banyak orang argumentasi, ini pertanyaan Pak Haryanto yang bagus. Dia bikin sinode. Dia bilang, Pak Suhento, ini sinode kami, ketua sinodenya orangnya baik sekali. Saya kenal, benar saya bilang orangnya baik sekali saya tahu. Tapi dia kan bakalan mati, betul nggak? Satu hari dia bakalan mati nih. Ini ketua sinode yang baik ini bakalan mati nih. Nggak tahu kapan dia mati, ganti. Atau malah ada batas waktunya mereka bikin kan. Ya toh satu periode entah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ganti. Nah, kena yang sok mau mimpin, kena yang mau ngatur. Dia mulai bikin peraturan. Katanya, ini semua harus disamakan begini. Doa pembukaannya, doanya mesti begini. Wah, ini kan dengan adanya jabatan itu, itu sudah salah sebenarnya. Di dalam Alkitab tidak ada kok jabatan ketua sinode, tidak ada. Dengan adanya jabatan, mungkin Setat awalnya itu orangnya sangat baik. Dia malah aja orang yang paling banyak keluar duit misalnya. Loyalnya bukan main, duitnya juga banyak. Dia cuma mangguk-mangguk saja. Nah, orangnya baik sekali. Tapi kita tahu, ya, manusia bakalan mati. Tak kapan aja dia mati. Dan itu akan ganti orang. Di situ bahayanya. Oke, ya. Baik. Oke, jadi sudah terjawab ya, mana ternyata pemimpin yang lebih baik ya, sinode atau gereja lokal. Selanjutnya dari Grace Sinaga. Pak, dalam gereja sinode, pendeta terjadi yang namanya mutasi pendeta sehingga pemimpin gereja berganti-ganti. Apakah mereka tetap bisa disebut gembala? Oh iya. Makanya itu biasanya ini namanya gembala upahan. Gembala upahan. Ya, gembala upahan ya. Yang lebih repot lagi
Akhirnya yang pegang wewenang mutasi itu ketua sinode segala. Akhirnya mereka merebut jabatan ketua sinode, ya toh. Supaya apa? Pada waktu dia jadi ketua sinode, dia bisa move orang mutasi sana sini. Akhirnya apa? Keponakannya lah yang di move ke gereja yang paling gede, yang paling kaya. Ponakan itu bahasa Latin itu nepo. Ya, dari nepio, nepo. Nah, akhirnya jadi nepotisme gitu. Jadi gereja, aduh ya. Akhirnya apa? Pilih ketua sinode, kampanye sampai mau bunuh-bunuhan, mau kelahi. Ini kacau sebenarnya gereja. Kenapa? Salah dari start awalnya. Salah dari start awalnya. Nah, lalu ada orang bilang gini, lah kalau gitu di gereja kamu banyak anggota keluarga kamu segala macam, ya apa bukan nepotisme? Enggak. Kalau di dalam satu jemaat lokal, wajar. Cio pulang ke Kalimantan Tengah. Yang diinjilin nomor 1 itu siapa? Bapaknya, omnya, tantenya. Dan semua mereka bergabung jadi jemaat. Ya itu satu keluarga besar di situ ya nggak? Iya. Masa kamu bilang gini, bapak kamu mau jadi jemaat, kamu nggak boleh, kamu jadi jemaat gereja lain sana aja. Mana ada macam begitu? Nggak mungkin gitu. Nah, kalau dalam orang lahir baru, tetapi yang sinode itu biasanya mereka move gitu. Pernah ada satu gembala kasih tahu saya, Pak, dia bilang, saya keluar dari situ, saya keluar, dia bilang. Saya bilang, kenapa kamu keluar? Dia bikin gereja baru. Dia bilang, itu gereja yang di Jalan Anu itu sekarang sudah besar itu ya. Sudah punya TK, SMP, SMA, dan gerejanya besar. Dia bilang, saya berjuang dari nol di situ katanya. Setelah kami punya TK, punya SD, punya SMP, jumlah jemaat besar. Ketua sinode bikin, saya mau dipindahkan ke Sumatera mana, kata. Dan di situ mau dipindahkan keponakannya. Wah, nah dibilang akhirnya apa? Dia keluar. Lebih dari separuh jemaat ikut dia. Nah, kacau, begitulah ya. Itulah yang terjadi. Maka itu ya sinode bukan yang Tuhan inginkan. Oke. Mungkin itu pemerintah yang inginkan. Gampang kendalinya. Enak mengendalikannya ya. Tangkap ketua sinodenya kalau apa-apa. Apalagi kalau ada saudaranya lebih enak ya, Pak. Oh iya. Tuh ya. Oke, selanjutnya dari Bu Tri Palilu. Ya. Kapan suatu jemaat boleh berdiri sendiri? Berdasarkan jumlah jemaat atau apa? Kapan seorang penginjil menjadi seorang gembala? Nah, sekarang tadi kan kita bilang itu sepenuhnya kepada jemaat di situ. Saya ambil contoh. Ini penginjil Cio nih mau tamat tahun depan, ya loh. Dia akan pulang ke Kalimantan Tengah di sana. Kemudian dia dikirim oleh jemaat Grafe, ya toh, disupport. Nah, kemudian ada beberapa orang ya sudah dia kumpulkan, dia injili, dia ajar, bener, mantap, dibaptis. Misalnya cuma 5 orang, ya belum independen dong ya. 5 orang bagaimana? Tapi tambah sampai nanti jemaat itu sendiri yang berkata apa? Kita sudah bisa independen, ya. Cio juga bilang, oke Pak, kami independen, ya toh. Berapa orang? Sebenarnya nggak ada angkanya gitu. 20 orang misalnya gitu apa, ya toh. 20 orang, ya toh. Lebih dari 10 sudah kasih persepuluhan. Waduh, banyak sekali misalnya gitu. Cio bilang apa? Kita independen. Oke. Tidak ada problem. Kemauan dari jemaat di situ. Kita independen. Oke, independen. Maka penginjil Cio ditabiskan jadi gembala atas usul dari jemaatnya sendiri. Begitu. Itu prosedurnya. Jadi bukan wewenang si pemimpinnya ya untuk menjadikan independen atau jadi gembala. Jemaatnya dia sudah ini kalau jemaat sudah minta independen, mereka sudah hitung-hitungan kita sudah mampu gitu. Kita sudah mampu begitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Tri Palilu. Dan selanjutnya ada Pak Tivitara. Apakah gereja yang sinodal itu tidak alkitabiah? Apa alasannya, Pak? Tolong tunjukkan ayat yang dilanggar. Mungkin nonton ulang lagi dari karena tadi kita sudah jelaskan ya, Pak. Iya, betul. Jadi Bapak Pak Vitara ya, ini silakan nonton ulang lagi gitu ya. Karena apa? Ya kita ringkas saja gitu. Karena sinode itu adalah sebenarnya sesuatu badan yang mereka dirikan pengganti negara di gereja asal mereka gitu. Seperti saya kasih tahu misalnya, contohnya Anglikan itu kan gereja Inggris gitu loh ya. Gereja Inggris gitu. Nah, gereja Inggris lalu apa gitu? Dia bikin di Indonesia. Ini gereja Anglikan di Indonesia, di Inggris kan nggak, ini pemerintah Indonesia gimana mau ngaturnya di Inggris sana. Makanya di Indonesia dia buat sinode
ya, sinode yang mengapa istilahnya ini mengatur semua gereja Anglikan di Indonesia. Katakan ada 50 satu sinode. Nah, pemerintah tahu ini sinode ini. Gitu. Nah, itu sebenarnya. Nah, jelas di dalam kalau dibilang ini, apakah gereja yang sinodal itu tadi mana tahu? Yang tadi Pak, bukan ayat yang di bawah itu. Apakah gereja yang sinodal itu tidak Alkitabiah? Memang tidak ada Alkitabiah, di Alkitab malah tidak ada gitu kan. Tidak ada. Apa alasannya Pak? Ya tidak ada di dalam Alkitab gitu. Kita tidak ketemu satu kata sinode pun, dan ada jabatan ketua sinode, tidak ada semuanya gitu. Bagaimana bisa Alkitabiah? Belum ayatnya aja sudah nggak ada dari kata sinode ya. Gitu. Ya bagaimana bisa Alkitabiah? Ayatnya tidak ada. Gitu. Ya, untuk sinode tidak ada ayat, tapi untuk jemaat lokal ada ayatnya. Ada ayatnya. Ya. Tadi sudah kita tunjukkan. Tolong tunjukkan ayat yang dilanggar. Enggak ada, karena tidak ada sinode di Alkitab itu. Bukan berdirikan jemaat, dirikan kelenteng. Apa salahnya kelenteng? Dia tunjukkan ayat. Enggak ada kelenteng di dalam Alkitab gitu. Enggak ada vihara gitu ya, di dalam Alkitab begitu. Oke, baik. Nah, ini kayaknya Pak Haryanto semakin penasaran ya. Dia bertanya kembali, Pak. Kalau gereja lokal atau independen sesat, nggak ada yang kontrol. Kalau gembalanya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, bagaimana kalau jemaatnya diakali oleh gembalanya? Kasihan jemaatnya. Nggak apa-apa, jemaatnya tinggal pergi. Kan jemaat bukan dicucuk hidungnya. Kayak kerbau gitu. Makanya saya bilang ini, jemaat tuh tiap minggu dengar khotbah itu di tangan harus pegang Alkitab gini loh. Ini orang ngawur ini, gembala saya ini gitu. Kalau dia ngawur kan jemaatnya harus pergi gitu loh. Ya, kamu jangan ikut dia ke jalan ke neraka. Jangan asal tunduk ya. Ya jangan ikut gembala kamu ke neraka. Kamu harus pergi gitu. Ya, begitu. Ini ya. Jadi kalau tiap-tiap jemaat nanti gereja gembala apa? Makanya gini, kalau orang pindah gereja, saya bilang, Anda pindah gereja itu alasannya harus masuk akal. Kenapa kamu pindah gereja? Lebih dekat dari rumah saya. Ini pemalas punya alasan. Kenapa kamu pindah gereja? Karena di sini AC-nya lebih dingin. Ini ngawur ini nanti ya. Nah, kenapa kamu pindah gereja? Ikut pacar saya lebih bodoh lagi ini ya. Sekarang kenapa kamu pindah gereja? Saya pindah karena saya ketemu gereja yang lebih benar. Wow, ini dia. Dan kamu kasih tahu gembalanya, Pak, saya pindah loh Pak. Kenapa kamu pindah? Bapak punya pengajaran tidak sebenar yang di sana, lebih benar. Akhirnya kaget. Loh, kok dia punya bisa lebih benar gimana? Kasih tahu. Dia punya lebih benar begini-begini. Nah, mudah-mudahan gembala yang digituin tau nggak apa? 1 pergi, 2 pergi, 3 pergi dengan alasan begini. Mikir nggak dia? Mikir pasti. Mikir. Waduh. Kalau saya tidak berubah, ya, ini tinggal 0 ini. Jemaat saya kosong ini. Mestinya begitu. Maka kalau semua orang Kristen berbuat demikian dengan baik-baik, gereja yang salah berkurang habis. Gereja yang benar bertambah banyak. Itu sebenarnya efeknya. Iya. Tapi kalau zaman dulu, kalau pemimpinnya tahu dia disalahkan, dia malah bunuh pemimpin yang lain itu, Pak. Iya, itu pakai bunuh-bunuhan itu ya. Itu dia. Nggak mau dikritik, dia bunuh. Oke, selanjutnya ada dari Oni Gideon. Mau bertanya Pak mengenai siapa yang mentabiskan gembala yang gerejanya sudah bisa independen. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, kan ada sidang penatua. Sidang penatua itu sidang gembala. Ya. Nah, saya kan ditabiskan dari Amerika. Nah, ke sini kan mereka kan saya tabiskan. Kemudian setelah banyak orang yang tabis, yang sudah pernah ditabiskan, ya kita undang siapa mau ikut memberikan tangannya. Nah, penumpangan tangan itu bukan pemberkatan. Artinya apa? Saya ikut setuju. Jadi Cio diusulkan oleh jemaatnya untuk menjadi gembala, ya toh. Dan saya tadinya gereja pengutus, ya pengutus Cio ke Kalimantan sana, kan penginjil dari Grafe. Terus jemaatnya bilang, oke, sekarang kami mau. Nah, waktu jadi penginjil kan Grafe di sini yang utus, yang tabiskan. Waktu di sana jemaatnya bilang apa? Oke, kami sudah siap independen. Oke. Jadi saya sebenarnya sebagai gembala pergi itu melepas Cio untuk jadi independen. Nah, kalau ada yang lain mau ikutan, silakan gitu. Artinya apa? Ikut mendukung ya. Jadi apa? Sister church istilahnya itu ya. Jadi saudara gereja saudara yang lain ikut setuju, ikut ambil bagian. Nah, itu yang mentabiskan ya, gembala begitu. Oke.
Dan masih apakah ada pertanyaan, kita lihat dulu. Oh, masih ada. Kita bacakan dulu. Ini dari Pak Tobito. Bukankah para rasul dulunya mengepalai beberapa gereja di suatu daerah? Misal, Petrus mengepalai beberapa gereja di Antioquia. Bagaimana dengan model episkopal? Soalnya di Alkitab ada kata episkop ataupun bishop. Oh ya, oke. Ini kita beresin ini dulu. Oke. Di dalam Alkitab, episkopal itu penilik sebenarnya, ya, bishop, ya. Itu penilik. Di dalam Alkitab tuh begini. Penatua, penilik, dan gembala. Sebenarnya ini adalah 3 nama untuk satu jabatan. Nah, dari mana kita tahu ini? Nah, coba kita lihat di Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20, ya, di sini ada jelas sekali, ya. Kisah Rasul pasal 20, ya, di ayat yang ke-17, orang itu disebut penatua. Di ayat yang ke-17, ya. Di situ dia karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi para penatua, ya. Nah, tetapi di ayat yang ke-28 ini orang yang sama. Ayat 28-nya setelah mereka ngomong sidang segala macam, ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Penilik. Ya. Untuk apa? Menggembalakan jemaat Allah. Jadi penilik, gembala, penatua itu sebenarnya satu orang. Nah, dari mana lagi kita tahu? Kita lihat Titus sekarang. Titus, ya. Di dalam Titus, ya. Titus pasal 1 ayat 5, orang itu disebut penatua. Ya, disebut penatua. Jadi dia bilang apa? Supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Jadi penatua-penatua di setiap kota. Ayat 7 orang itu disebut apa? Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat, itu penatua itu disebut penilik jemaat. Jemaat. Nah, jadi jangan bikin kacau lalu penilik lebih tinggi pangkatnya dari penatua. Lalu gembala dan lain sebagainya. No. Ini kekacauan. Ya, penyebutan 3 sebutan ini kelihatannya sebutan penatua itu diambil dari ini pengaruh Yahudi, ya, karena Yahudi itu istilah tua-tua Yahudi, ya, jadi penatua, ya, walaupun orangnya muda, umur 25, tapi disebut penatua. Nah, sedangkan gembala dan penilik itu adalah penekanan kepada fungsinya. Penilik itu artinya mengawasi, mengatur, dan menggembalakan, gitu. Jadi penatua, gembala, dan penilik itu adalah 3 sebutan untuk satu jabatan. Oleh sebab itu kalau pakai gembala ya sudah, tidak usah penatua dan penilik lagi, gitu. Ada dulu baptis zaman dulu ada mereka pakai istilah penatua, begitu. Oke? Jadi begini. Kalau Petrus ya memimpin beberapa gereja, sebenarnya begini, di abad 17-18, di abad 18, banyak gembala baptis itu satu orang menggembalakan beberapa jemaat. Karena kekurangan orang, ya tidak jadi persoalan. Ya toh? Misalnya sekarang Cio pulang ke Kalimantan Tengah di sana, di Palangkaraya bikin satu jemaat, ya toh. Dan kemudian ada kota yang paling dekat apa namanya misalnya Kapuas gitu ya. Di situ juga orang minta dilayani segala macam gitu. Ya Cio ya naik motor, naik mobil pergi ke sana pelayanan. Di tempat lain ada lagi yang minta. Akhirnya Cio menggembalakan 3 jemaat gitu. Sebenarnya tidak masalah sambil mencari ya mungkin ini makin besar, siapa ada temen tamat gitu, oke, kamu mau di sini gitu kan. Nah, itu bisa terjadi gitu. Ya jadi apalagi waktu zaman rasul-rasul baru start, rasulnya cuma 13 orang kan gitu ya toh. Dan mereka sekali berdiri jemaat 30 nggak cover gitu kan, nggak cover. Kayak Petrus saja sekali khotbah aja sudah banyak orangnya. 3.000-an orang. Ya mungkin di Yerusalem ada beberapa jemaat gitu. Karena mereka nggak boleh pakai bait Allah kan. Jadi pakai rumah masing-masing. 3.000 orang kalau dipecah 300 saja 10 jemaat gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ya tidak ada alasan ya bisa lalu bentuk sinode lalu supaya semuanya dikendalikan, dikontrol oleh satu orang. Ya itu memang tadi yang saya bilang itu maunya pemerintah dan maunya iblis gitu. Tapi maunya Tuhan tidak begitu ya. Tuhan mau tiap-tiap gereja lokal independen. Nah seperti yang tadi Pak siapa tanya itu, kalau gembalanya sesat bagaimana? Ya itu jangan ikut dia gitu. Ada banyak pilihan
Betul nggak? Nah kalau satu sinode gimana? Ya kamu pindah ke AB sama satu sinode, ketemu ketua, katanya yang sesat ketuanya gitu, ketua sinodenya. Ngawur, kamu pindah kemana punya nggak ada gunanya gitu. Sama dia. Tetapi kalau jemaat lokal ada ini. Saya kan bilang sama kadang-kadang jemaat saya, mereka kurang serak dengan style saya, lebih seneng dengan style. Lalu saya bilang, no problem, kamu boleh pindah ke sana. Ya. Asal you happy aja di sana gitu ya. Hati kamu senang, kamu happy. Kita berjemaat kan masih begitu. Gitu. Sehingga kamu bisa full ikut ambil bagian, full bersuka cita, sepenuh hati, ikut melayani. Daripada kamu ngedongkel aja sendiri, itu kan nggak bagus gitu. Lebih baik di Jakarta ini misalnya nih, GBA saja di Jakarta ini ada 7 jemaat ya. Jabodetabek ini 7 apa 8, sekarang makin tambah. Kita bilang apa? Oke ya, ada yang dia nggak seret dengan dia. Ayo oke kamu ke sini, nggak apa-apa. Saya bilang asal masih tetap gereja yang benar gitu ya. Karena manusia itu punya sifat. Manusia punya sifat. Ada gembala yang banyak omong-omong, terus ada gembala yang pendiam. Ya terserahlah kamu suka yang mana gitu kan. Oke. Iya. Nah, ini sekaligus pertanyaan terakhir tadi ya sudah terjawab. Dan untuk para pemirsa semua, mungkin ada pertanyaan kembali atau belum sempat terjawab, nanti kita akan jawab melalui via grup yang kita buat di WhatsApp. Jadi buat kamu semua yang ingin bergabung, silakan klik tautan grup WhatsApp yang telah kami sematkan di kolom komentar kanal Facebook maupun di kanal YouTube yang sedang Anda tonton. Klik linknya untuk bergabung bersama kami di grup. Anda boleh bertanya tentang, bahkan kalau misalnya nanti tiba-tiba muncul pertanyaan, boleh ditanyakan di grup khusus untuk Facebook live streaming ini ya. Nah, oke. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kita dengarkan dulu closing statement dari narasumber. Iya, oke. Perhatikan. Tidak ada orang yang bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota jemaat yang baik. Tuhan mendirikan jemaat, ini adalah wadah spesial, institusi. Ya. Pengganti ayah pada zaman ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Pengganti bangsa Yahudi. Saat bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang yang jadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah kumpulan orang percaya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Kumpulan orang percaya ini. Dan Anda kalau sudah sungguh percaya, harus masuk dalam kumpulan itu. Dan silakan akan Anda cari gereja yang benar. Ya, dan gereja yang benar, yang sesuai dengan Alkitab dan masuk akal. Oke, cukup. Terima kasih closing statement dari Pak Suhento. Dan inilah akhir program kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari para pemirsa semua yang sudah bertanya, dan menonton dan belajar bersama kita selama kurang lebih 1 jam ini. Kami juga berterima kasih kepada semua kru yang bertugas untuk sore hari ini. Dan akhir kata, saya sebagai host, Fantacio, dan juga narasumber kita, Bapak Suhento Liau, mengucapkan terima kasih banyak, selamat sore, dan Maranatha. Sejahtera buat kita semua dan salam Maranatha. Khusus bagi Anda pencinta kebenaran, saat ini kami mempromosikan satu buku menarik terbitan Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Doktrin Gereja Alkitabiah. Pengetahuan eklesiologi yang sangat perlu diketahui setiap orang Kristen dan pelayan Tuhan. Tahukah Anda, tidak ada orang yang dapat menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota gereja lokal yang baik. Buku ini menjelaskan baptisan percik atau baptisan selam, pembaptisan ulang apakah diperbolehkan, perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus mana yang benar, masalah pindah gereja, dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi toko buku Grafe di 02164714156 atau di 081315863518. Harganya terjangkau loh, ayo buruan sebelum kehabisan.